Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia yang menyaksikan tayangan-tayangan saya. Terima kasih saudara-saudara atas dukungannya khusus saudara seiman. Silahkan saudara mengikuti atau memfollow ya channel ini dan juga men-share untuk menyatakan kasih dan kemuliaan bahkan kebenaran Kristus bagi saudara-saudara kita yang mungkin lemah imannya ya. Nah, saudaraku, kemarin saya membahas ya tentang nubuatan Yesus Kristus, Raja Mesias. Saya ambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Kemudian di dalam Lukas ya, di mana nubuatan itu telah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dari seorang Maria. Ada komentar saudara yang mengatakan bahwa buktikan di mana ayatnya yang menuliskan bahwa Yesus ada sebelum Abraham. Ya. Tapi sebelum saya menjawab, ya, kalau yang berkomentar ini melihat video ini, saya ingin bertanya kepada Anda, memang kalau ada ayatnya kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia memang Tuhan, sudah ada sebelum Abraham, apakah Anda mau percaya atau hanya ingin menguji? Saya ingin berkata bahwa saya menyampaikan kebenaran ini dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang dan kebenaran itu akan muncul. Ya. Tergantung kepada Anda. Anda bertanya kepada saya, ya, kalau dengan tujuan hanya ingin mencobai, berarti tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh si pencoba, ya. Tetapi kalau Anda bertanya dan ingin memang mengetahui dan ingin berubah, ya kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu, ya. Nah, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab karena Alkitab adalah sebuah historis, ya, yang pernah terjadi. Bagaimana umat manusia bisa mengetahui dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang hidup pada zaman itu ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Bahkan di video-video saya yang sudah saya upload, ya, saya sering membahas bagaimana Yesus memberikan perumpamaan dan alasannya kenapa Yesus berbicara banyak dalam perumpamaan. Seolah-olah kita sulit untuk memahami dan mengerti. Pada satu saat muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa guru berbicara dalam bahasa atau memberikan perumpamaan?" Yesus berkata, "Kepadamu diberikan rahasia untuk mengetahui tentang kerajaan surga." Nah, saudaraku, pertanyaan itu, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham? Saudara mau tahu? Ya, apakah saudara menginginkan Yesus sendiri yang berbicara? Ya, bisa buka di Google atau di Alkitab, ya. Saya akan membacakan dalam terjemahan IMB, Indonesia Modern Bible, ya. Itu mendekati terjemahan aslinya, ya. ILT. Kalau terjemahan baru kan sudah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baru, ya. Tapi saya akan bacakan dalam terjemahan IMB, Yohanes 8 ayat 58, ya. Yesus berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada." Jelas ya. Di dalam terjemahan baru seperti ini, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi ada beda-beda sedikit kata-katanya, tetapi pengertiannya sama. Nah, itulah firman Tuhan, saudara. Kadang-kadang mungkin sedikit ada perbedaan kalimat, tetapi pengertiannya, tujuannya, esensinya sama. Ya. Maka kalau ada orang yang sering mengatakan sudah dipalsuikan, bukan dipalsuikan, diterjemahkan, ya, supaya semua bangsa bisa mengerti tujuan daripada Alkitab, pesannya dapat, ya.
Nah, jadi itu saudaraku ya, jawaban terkait Yesus ada sebelum Abraham ada. Mau lebih jauh lagi saudara, ya, sebelum Adam. Saya akan bacakan dalam Yohanes 17 ayat 24. Di sini dari ayat 1 itu judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, saudara bisa baca itu dalam Yohanes pasal 17. Kita lihat di dalam ayat 24. Bapa, aku ingin supaya di tempat aku berada mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersamaku, sehingga mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Ya. Jadi orang tidak mengerti bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu juga ditegaskan di dalam Yohanes pasal 1. Maka itu mereka kadang-kadang bertanya, loh, siapa yang duluan lahir? Masa belakang lahir Tuhan? Iya kan? Harusnya Tuhan ada dulu dong. Ini jawaban-jawabannya semua. Hanya saja di dalam perjanjian lama, di dalam Mika itu dinubuatkan akan ada datang penyelamat. Tetapi sebenarnya dia adalah Tuhan sendiri, datang mengosongkan dirinya menjadi manusia 100% dan menjadi tebusan bagi dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi jelas ya saudara ya. Jadi ini lebih jauh lagi. Yesus ada ya sebelum dunia dijadikan. Karena itu Yesus berkata, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Jadi kalau dikasihi sebelum permulaan dunia, berarti sudah ada dong. Sudah ada kan? Hanya saja dia datang ya menjelma menjadi manusia. Elohim bisa melakukan itu karena dia adalah Elohim. Kita yang tidak bisa menjangkau karena kita menggunakan logika kita. Jadi biar firman ini saudaraku menjawab ya, Yesus ada sebelum Abraham. Langsung Yesus ngomong. Kemudian doa pada saat Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Di sana di dalam doanya dia mengatakan, Engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Ya, jelas ya saudara. Jadi saudara bisa share ini untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lemah imannya, goyah imannya, sekaligus menjawab ya pertanyaan dari seseorang yang bertanya di video saya yang kemarin. Semoga ini mencerahkan dan tergantung kepada saudaraku ya, mau percaya atau tidak terserah ya. Yang penting saya sudah menjawab, biarlah ini bermanfaat khususnya bagi saudara-saudara seiman juga. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.